Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Faqala ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, lirrijali nasibun mimma tarakal walidani wal aqrabun walin nisa'i nasibun mimma tarakal walidani wal aqrabun mimma qala minhu wa katsur nasiban mafruḍa. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Alhamdulillah. Biasa. Allahu Akbar. Ya, bersyukurlah terus kepada Allah Subhanahu wa taala, karena bersyukur kepada Allah itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, dan terhadap nikmat Tuhanmu sampaikan, ceritakan, ungkapkan, visualisasikan. Pengurus DKM yang sama-sama kita hormati, jamaah wabil khusus Ustaz Kadiri yang baru saja telah memimpin salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan ibadah kita dan khususnya ibadah subuh kita yang baru kita tunaikan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga para santri yang saya katakan alhamdulillah. Biasa kita awali dengan pantun penghangat ya. Beduk masjid selalu ditabuh. Ditabuh remaja saling berganti. Wah, serem amat. Harus semangat lah. Ada tidur lah. Oke, saya ulang ya, biar semangat. Beduk masjid selalu ditabuh. Ditabuh remaja saling berganti. Setelahnya kita selesai sholat subuh, mari kita sama ikuti pengajian. Takbir, Allahu Akbar. Baik ya, kita awali dengan doa ya. Silakan diikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma Allahumma faqihni fiddin wa'allimni ta'wil. Selamat bergabung di pengajian tema ilmu waris yang merupakan salah satu dari ilmu yang pertama kali akan dilupakan oleh umat manusia, bahkan akan pertama kali dicabut dari kehidupan manusia. Hal ini sebagaimana pesan yang langsung Allah sampaikan kepada sahabat Abu Hurairah. Kata Rasulullah SAW, ya Abu Hurairah, ta'allamul fara'id wa'allimuha fa innaha nisful ilmi wa huwa yunsa wa huwa awwalu syai'in yunza'u min ummati. Wahai Abu Hurairah, pelajari oleh kalian ilmu fara'id. Ilmu apa? Fara'id, ilmu waris, dan ajarkan kepada umat manusia, karena sesungguhnya ilmu fara'id adalah ilmu yang akan dilupakan, dan ilmu fara'id salah satu ilmu yang akan dicabut pertama kali dari kehidupan
manusia. Ini juga seiring sejalan dengan asbab nuzul, Bapak Ibu. Asbab nuzul diturunkannya surat An-Nisa ayat 11. Nanti kita akan bacakan surat An-Nisa ayat 11. Satu hari salah seorang istri dari sahabat mulia, yaitu istrinya sahabat yang bernama Sa'ad bin Rabi radhiyallahu anhu. Istri siapa? Sa'ad bin Rabi radhiyallahu taala anhu. Beliau membawa kedua putrinya menghadap baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata istri sahabat Sa'ad bin Rabi? Kata istri sahabat bin Rabi di hadapan Rasul, ya Rasulullah, ini adalah kedua putri suamiku, Sa'ad bin Rabi. Ya, santri siap-siap nulis ya, jangan bingung ya, supaya tidak ngantuk. Kata istri Sa'ad bin Rabi, ya Rasulullah, ini yang saya bawa adalah kedua putri Sa'ad bin Rabi, suamiku. Kami ingin mengadukan perihal pembagian harta pusaka. Ini anak-anak Sa'ad bin Rabi, anak kami ini nggak dibagi harta pusaka oleh pamannya anak-anak ini. Semua harta diambil habis oleh pamannya anak-anak ini. Berarti oleh saudara Sa'ad bin Rabi. Pada saat Rasul diadukan oleh salah seorang istri Sa'ad bin Rabi ini, beliau menyambut dengan penuh kehangatan, namun beliau tidak langsung memberikan solusi. Karena saat itu belum turun ayat. Kata Rasulullah, wahai istri Sa'ad bin Rabi, saya mengenal beliau, insya Allah beliau ahli khair, ahli baik, dan beliau gugur di medan juang, syahid insya Allah ketika perang Uhud. Perang apa Pak? Uhud. Dan saya bersaksi insya Allah beliau ahli khair, dan saya bersaksi bahwa beliau syahid di jalan Allah. Sangat memilukan pengaduan engkau, namun izinkan saya menunggu turun wahyu dari Allah, karena ini perihal pembagian pusaka. Setelah turun wahyu, surat apa? An-Nisa ayat 11. Coba dibacakan, siapa yang sudah hafal? Mungkin Fikri dibacakan ayatnya biar keras. Surat An-Nisa ayat 11, yusikumullah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hazzil unsayayn. Fa in kunna nisaan fawqa ithnatayn falahunna thulutha ma tarak, wa in kanat wahidatan falahan nisfu wa li abawayhi likulli wahidin minhuma as-sudusu mimma taraka in kana lahu walad, fa in lam yakul lahu waladun wa warithahu abawahu fali ummihi thuluth, fa in kana lahu ikhwatun fali ummihi sudus min ba'di wasiyyati yusi biha aw dayn. Aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a, fariidatan minallah, innallaha kana 'aliman hakima. Setelah turun ayat yang barusan dibacakan oleh Ananda Fikri, salah
seorang santri dari Ihyaus Shalihin. Kemudian Rasulullah SAW mengutus utusan. Kata Rasul, wahai sahabatku, segera datangi pamannya anak-anak Sa'ad bin Rabi'. Segera datangi saudara lelakinya Sa'ad bin Rabi'. Setelah sampailah utusan di hadapan Sa'ad bin Rabi', kemudian menyampaikan turunnya wahyu ini. Kata sahabat Rasul yang diutus menemui saudaranya Sa'ad bin Rabi' atau pamannya anak-anaknya dari yang kedua wanita tadi. Apa kata utusan Rasul? Bertakwalah engkau kepada Allah. Ittaqillah. Bertakwalah engkau kepada Allah dan bertobatlah karena engkau telah melakukan kezaliman, mengambil hak anak-anak yatim dan istri Sa'ad bin Rabi'. Kemudian memberikan putusan. Kata utusan Rasulullah ini, harta pusaka mendiang Sa'ad bin Rabi' dibagi 3. 2/3 berikan kepada anak-anak wanitanya atau perempuannya Sa'ad bin Rabi'. Berapa Pak? 2/3. Ya. 1/8-nya berikan kepada istri dari Sa'ad bin Rabi'. Berapa Pak? 1/8. Dan sisanya baru untuk engkau sebagai saudara Sa'ad bin Rabi'. Berarti saudara Sa'ad bin Rabi' itu pamannya anak-anak wanita tadi kan? Habis gak hartanya Pak? Habis. 2/3 diberikan untuk anak-anak, kedua anaknya dari Sa'ad bin Rabi'. Terus berapa kepada istrinya? 1/8. Kemudian sisanya untuk siapa? Saudara laki-lakinya Sa'ad bin Rabi' atau pamannya kedua anak perempuan tadi. Kita ambil hikmah dan faedah dari kisah ini. 1. Untuk urusan pembagian harta pusaka, Rasulullah nyaris tidak diberikan ruang kecuali hanya sedikit. Siapa langsung yang memberikan solusinya? Siapa Pak? Allah. Allah Maha tahu tentang kondisi keadaan makhluknya dari dulu awal diciptakan Nabiullah Adam sampai cucu cicit yang terakhir. Karena memang secara umum manusia itu hubbud dunia, cinta dunia, termasuk harta, apalagi warisan. Maka supaya adil, supaya merasakan kebersamaan, ya, supaya merasakan yaitu ada satu payung hukum yang pasti, maka Allah turun tangan, tidak dibiarkan ngambang sampai didetilkan ada 1/8, ada 2/3. Dalam kasus yang Sa'ad bin Rabi' ini ada sisa. Turunlah ayat tadi, ayat 11. Yusikumullah fi auladikum lidzakari mislu haddil unsayain. Allah telah mensyariatkan untuk kalian perihal pembagian harta pusaka tentang bagian anak-anak laki-laki dan anak-anak perempuan. Lidzakari mislu haddil unsayain. Bagian satu orang anak laki-laki sebanding dengan bagian 2 anak perempuan. Fa in kunna nisaan fawqasnataini falahunna sulusa ma tarak. Jika anak wanita atau anak perempuan itu 2 orang, maka bagi 2 anak perempuan tadi berapa bagiannya? 2/3. Ada itu dalilnya yang barusan. Ya. Kalau seorang wa in kanat wahidatan falahan nisfu. Kalau anak perempuan semata wayang, bagian satu orang anak perempuan semata wayang berapa Pak? 1/2. Begitu, setengah. Kira-kira seperti itu. Adapun pembagian harta pusaka bagian tertentu bagi seorang istri ada pada ayat 12-nya. Ada pada ayat berapa? 12-nya. Walakunna ar-rubu dan seterusnya. Ya. Jadi ini saya gali dulu dari asbab nuzul karena ternyata
perebutan harta pusaka ini sudah ada sejak zaman dulu dan sepertinya akan terus berlangsung sampai akhir kehidupan. Pernah saya sampaikan kalau di salah sini, kasus terbaru masih tahun 2025, salah satunya Detik News menginformasikan pada tanggal 10 Mei 2025 telah terjadi kasus pembunuhan dari salah seorang adik terhadap abangnya. Adiknya berinisial F, usia 53 tahun kalau tidak salah, telah membunuh kakak kandungnya berinisial M, usia 63 tahun, berada di daerah Tangerang Selatan. Kalau tidak salah Pamulang, betul Pamulang masuk Tangerang Selatan? Betul ya? Silakan nanti dicek ya. Ketika dilakukan investigasi oleh pihak berwajib, ternyata didapat informasi yang valid adalah kartu warisan. Belum lagi kasus yang seorang kakak membakar adik perempuannya, atau adik laki-laki membakar kakaknya yang tetehnya perempuan tadi, dibakar Pak gara-gara rebutan warisan di Jember Pak. Belum lagi daerah-daerah lainnya. Ini seperti fenomena gunung es. Dan kita bermohon, berdoa, berharap, bermunajat itu tidak terjadi terhadap keluarga kita. Amin ya robbal alamin. Jadi ternyata belajar ilmu waris itu bukan sekedar menggugurkan kewajiban, meskipun dalam perspektif ilmu fikih ya betul fardu kifayah. Tapi bisa jadi fardu kifayah dalam konteks kekeluargaan. Kan kita, istri kita, anak-anak kita kan satu kelompok Pak, betul nggak Pak? Yang peduli terhadap keluarga kita apakah orang lain? Tentu tidak kan? Siapa yang peduli kepada keluarga kita? Ya kita. Berarti kita jadikan semacam keharusan bagi kita untuk mempelajarinya supaya tahu. Kalau sudah tahu, kita bisa melakukan rekayasa ataupun simulasi yang disebut waris planning, perencanaan pembagian harta pusaka. Nanti kita akan simulasi untuk saya dulu lah, keluarga saya dulu. Nanti kalau ada yang mau atas nama keluarga Fulan bin Fulan atau panjenengan, mangga kita sampai di ujung-ujung kita akan simulasi ya. Jadi alhamdulillah kita diberikan ruang oleh pengurus DKM untuk mempelajari ilmu ini. Dan tadi di awal saya sampaikan sampai Rasul berwasiat kepada sahabat Abu Hurairah, ya Abu Hurairah, pelajari ilmu faraid, ajarkan kalau bisa, ajarkan kepada setiap orang, karena ilmu faraid itu ilmu setengah daripada ilmu. Kemudian ilmu faraid juga akan dilupakan, sehingga ilmu faraid itu akan menjadi asing di tengah-tengah masyarakat. Sampai dalam riwayat lain disebutkan ada dua orang yang berseteru mencari siapa sih problem solver yang mampu menyelesaikan masalah ini. Gak didapat Pak di tempat itu. Coba bayangkan, ngeri gak Pak kalau gak didapatkan orang yang bisa? Kan ngeri Pak. Jadi oleh karena itu semangatkan sebagaimana tadi saudara kita berikut, karena ini momentum hari kemerdekaan RI yang keberapa Pak? 80 tahun. Kita gelorakan semangat ya. Terus Ustaz, pusing pelajari ilmu faraid, berarti tandanya sehat. Tandanya apa? Sehat. Kalau Bapak belajar ilmu faraid pusing, tandanya sehat. Kalau puyeng, tandanya normal. Kalau wah di sininya kayak panas, tandanya apa Pak? Tandanya mikir, betul nggak Pak? Iya, justru bagus ya. Pagi-pagi sudah ada sarapan ayat-ayat Quran, hadis-hadis Rasul. Belum lagi nanti kita akan simulasikan. Baik, perihal rukun sudah kita sampaikan. Bahkan kalau tidak salah sudah diedarkan ininya ya. Perihal syarat warisan, penyebab-penyebab dapat warisan sudah. Terus juga penghalang dapat warisan sudah. Itu tadi yang membunuh ya, inisial F membunuh N, dapat warisan nggak Pak? Kenapa nggak dapat warisan? Ya karena ada penghalangnya. Dirinya sebagai pelaku pembunuhan. Jadi boro-boro dapat warisan, malah satu dosa besar, terancam itu jahanam itu Pak. Apa Pak terancamnya Pak? Neraka jahanam. Terancam neraka jahanam. Dia harus tobat masuk Pak. Harus nyesel, harus minta diat ya, artinya membayar tebusan ya. Ya harus ada tebusan.
untuk membebaskan diri dari kafarat daripada perbuatan dosa besarnya ini, dan seterusnya panjang urusannya ya. Jadi sudah selesai itu. Mudah-mudahan Allah ingatkan kembali pemahaman kita dasar-dasar ilmu faraid. Masuk pada makalah yang saya edarkan, bab para ahli waris. Nggak kebagian ya? Pak Salahuddin kebagian nggak? Nggak kebagian ya? Oh maaf ini. Baik. Baik, mungkin Pak Rudi barangkali akan membacakan atau gimana? Nggak ada ya? Kasus yang A atau B? Bab para ahli waris. Bab para ahli waris. Ahli waris pria. Ahli waris pria ada 15 orang, yaitu 1 anak laki-laki, 2 anak laki-laki. Anak dari anak laki-laki. Laki-laki atau cucu laki-laki dan seterusnya ke bawah. Ayah, kakek dari ayah atau ayahnya ayah dan seterusnya ke atas. Saudara kandung, saudara seayah, saudara seibu, anak laki-laki dari saudara kandung, anak laki-laki dari saudara seayah, saudara kandung ayah selanjutnya disebut paman kandung, saudara ayah sebapak selanjutnya disebut paman sebapak, anak paman kandung, anak paman sebapak, suami, mutlak atau laki-laki yang memberikan nama saya. Cukup dulu sampai situ. Jadi inilah jumlah dari para ahli waris kelompok laki-laki. Ada berapa orang semuanya? 15 orang. Ya. Mulai dari anak laki-laki, cucu laki-laki, terus ke bawah, cicit berarti laki-laki, dari turun laki-laki. Ayah ke atas, kakek dari ayah, terus ke atas. Ada nanti saudara kandung, saudara seayah, saudara seibu, anak laki-laki dari saudara kandung. Berarti siapa Pak? Kalau istilah kita anak laki-laki dari saudara kandung berarti apa? Keponakan. Betul keponakan? Anak laki-laki dari saudara seayah juga sama keponakan. Cuma tadi masih kandung, ini seayah. Kemudian saudara kandung ayah disebutnya pamannya. Terus paman sebapak, terus anak dari paman kandung, berarti apa? Sepupu, betul. Anak paman kandung itu kan sepupu kan? Terus anak paman sebapak, dan nomor 14 siapa? Suami. Dan yang terakhir mu'tik, lelaki yang memerdekakan hamba saya. Lanjut Pak Salahuddin dibaca. Apabila ke-15 orang ini adalah semuanya, maka yang berhak mendapatkan waris hanya 3. Di antara mereka yang ini anak laki-laki, ayah, dan suami. Sedangkan yang lainnya mahjub, terhalang. Pembagiannya adalah sebagai berikut: ayah 1/6, suami 1/4, dan anak mendapat seluruh sisanya. Artinya bila seorang wanita meninggalkan harta sejumlah 12 juta, maka pembagiannya adalah ayah 1/6 dari 12 juta sebesar 2 juta, suami 1/4 dari 12 juta sebesar 3 juta, anak sisanya 7 juta. Ya. Jadi memang jarang ya terjadinya kasus sampai semua ahli waris laki-laki itu apa? Ada seperti itu. Ini kan ceritanya nih apabila, apa katanya Pak? Apabila ke-15 orang ini ada semuanya, dan itu jarang terjadi. Ya. Maka yang berhak mendapatkan warisan berapa orang? Cuma 3 Pak. Siapa coba? Anak laki-laki. Terus siapa? Ayah. Terus siapa? Suami. Kuatnya anak laki-laki di situ Pak. Termasuk ayah juga kuat. Dan anak laki-laki tidak terhijab, tidak terhalang oleh ahli waris manapun. Termasuk ayah, termasuk suami tidak terhalang. Adapun yang lainnya berapa belas lagi berarti? Dari 15 diambil 3 berapa belas? 12 lagi. Itu mahjub, terhalang dia.
Jadi pembagiannya ayah dapat berapa? 1/6. Dalilnya surat An-Nisa ayat 11. Apa katanya? Wali abawaihi likulli wahidin minhumas sudusu mimma taraka in kana lahu walad. Dan bagi kedua ayah dan ibu, masing-masing dari mereka mendapatkan berapa? 1/6 jika mayit meninggalkan anak. Ya, begitu. Kan ada anak di sini, anak laki. Bagian suami berapa Pak? 1/4. Ya, 1/4. Ayatnya fa illam yakfa in kana lahunna waladun falakumur rubu' mimma tarakna min ba'di wasiyati yusina biha audai. Ayat 12 surat An-Nisa. Itu dalilnya. Ya. Jadi fa in kana lahunna walad, jika istri yang meninggal itu mempunyai anak. Di sini ada anak nih, laki-laki kan? Maka bagian kalian, bagian siapa? Suami mendapatkan berapa? 1/4. Begitu. Itu ayat 12 surat An-Nisa, dalilnya itu. Ya. Adapun untuk anak laki-laki dapatnya berapa Pak? Sisanya. Ya. Karena mafhum muwafaqah pemahamannya, kalau tadi pada ayat 11 surat An-Nisa wa in kanat wahidatan falahan nisfu, kalau anak wanita atau perempuan itu seorang dapatnya berapa dia? 1/2 dari harta, sementara anak laki-laki itu lidzakari mislu hadil unsayain, bagi anak laki-laki sama dengan satunya, sama dengan 2 bagian anak perempuan. Otomatis logika kita mengatakan kalau wanita seorang dia dapatnya 1/2, bagaimana kalau laki-laki seorang? Berarti semuanya alias sisa. Nanti kita akan masuk pada asobah, mungkin pertemuan yang akan datang. Karena hari ini kita akan bicara tentang struktur ahli waris laki-laki dan ahli waris perempuan, termasuk kita akan sampaikan nanti dalam makalah berikutnya terkait dengan hijab hirman yang terhalang itu siapa aja. Ya. Jadi kalau umpamanya harta pusakanya 12 miliar, berapa Pak? 12 miliar, ayah berapa dapatnya? 1/6 dari 12 miliar. Berapa miliar ayah dapat? 2 miliar. Alhamdulillah. Bagaimana kalau suami Pak? Dapat berapa Pak? 1/4 dari 12 miliar. Berapa miliar dapat? 3 miliar. Pak Eko? Pak Eko, kalau 3 miliar cukup untuk biaya nikah lagi? Langsung hilang di Ambon ya. Kita tanyakan kepada Salahuddin. Cukup nggak Salah 3 miliar? Cukup ya 3 miliar ya? Ya. Untuk mahar mas kawin 1 miliar. Soalnya Bang Cemen. Sisanya setelah hanya 2 tambah 3 kan berapa Pak? 5 miliar. Sisanya berapa miliar? 7 miliar. Untuk siapa? Anak laki-laki. Subhanallah. Jelas sampai sini Pak? Ini anak laki-laki semua ya, kumpul nih ahli waris 15, yang dapat ahli waris laki-laki cuma 3. Siapa tadi Pak? Anak laki-laki, ayah dan suami. Langsung lanjutkan Pak Salahuddin. Halaman di baliknya. Ahli waris wanita. Ahli waris wanita ada 10 orang, yaitu 1 anak perempuan, 2 cucu perempuan dari anak laki-laki atau anak perempuannya, anak laki-laki dari anak laki-laki. Bacanya disatukan, atau anak perempuannya anak laki-laki dari anak laki-laki, begitu. Atau anak perempuannya
perempuannya dari anak laki-laki. laki-laki dari anak laki-laki atau cicit dan seterusnya ke bawah. 3 ibu, 4 ibunya ibu, 5 ibunya ayah, 6 saudari kandung, 7 saudari seayah, 8 saudari seibu, 9 istri, 10 mutikoh atau perempuan yang memerdekakan hamba sahaya. Nah itu Pak, jadi kesepakatan para ulama menyatakan bahwa ahli waris dari pihak wanita itu ada 10. 1 anak perempuan, 2 cucu perempuan dari anak laki-laki atau cicit. Maksudnya anak perempuannya anak laki-laki dari anak laki-laki. Gitu. Bisa dipahami Pak? Anak perempuannya anak laki-laki dari anak laki-laki itu cicit dan seterusnya ke bawah. Ya. Yang ketiga siapa? Ibu. Yang keempat ibunya ibu. Ibunya ibu apa sih? Nenek. Yang kelima ibunya ayah. Siapa dia? Nenek juga. Dari pihak siapa? Ayah. Ya. Yang keenam saudari kandung. Yang ketujuh saudari seayah. Yang kedelapan saudari seibu. Yang 9 istri. Yang ke-10 mu'tiqah, perempuan yang memberikan hamba sahaya. Lanjut. Apabila kesemua ahli waris wanita ini ada tanpa ada ahli waris pria satupun, maka yang mendapatkan waris hanya 5 orang, yakni ibu, anak perempuan dari anak laki-laki, istri dan saudari kandung. Jika harta yang ditinggalkan 12 juta, maka pembagiannya adalah sebagai berikut. Ibu mendapatkan 1/6 dari 12 juta sebesar 2 juta. Anak perempuan mendapatkan setengah dari 12 juta sebesar 6 juta. Anak perempuan dari anak laki-laki 1/6 12 juta 2 juta. Istri mendapatkan 1/8. Saudari kandung sisa harta. Jumlah 12 juta. Ya. Jadi apabila kesemua ahli waris wanita ini ada tanpa ada ahli waris siapa? Pria. Saya ulang ya. Apabila kesemua ahli waris wanita ini ada tanpa ada ahli waris pria satupun. Jadi semuanya ahli waris siapa? Perempuan. Tanpa ada ahli waris laki-laki. Maka yang mendapatkan warisan berapa orang? 5 orang dari 10 orang. Siapa itu yang pasti dapat? Ibu, anak perempuan. Ingat ini ya, anak perempuan 1 ya. Karena kalau anak perempuannya 2, nanti anak perempuan dari anak laki-laki atau cucu itu terhalang oleh 2 orang anaknya perempuan. Makanya kan ada ini. Ada nanti footnote di bawah. Ada footnote di bawah kan? Nanti kita akan sampai ke situ. Jadi seorang ibu, seorang anak perempuan dari anak laki-laki, terus seorang saudari kandung, ya kan? Yang dapat itu, termasuk istri, 5 orang tadi. Katakanlah hartanya 12 miliar, jadi ibu dapat berapa? 1/6 dari 12, 2 miliar. Anak perempuan dapatnya 1/2 dari 12 miliar, dapatnya 6 miliar. Gede ya? Di situ Pak, ada footnote 1/2, ada footnote angka 4 di atas kan kecil kan? Lihat footnote-nya di bawah, catatan kakinya. Ini bila hanya semata wayang. Tapi bila 2 orang anak perempuan atau lebih, maka mereka mendapatkan berapa? 2/3. Dan ingat, ketika anak perempuan itu 2 anak perempuan 2 nih, ini cucu perempuan anak laki-laki terhalang. Alasan terhalang itu sebenarnya karena kata ulama, ada yang mengatakan karena udah habis hartanya. Banyakkan 2/3, banyakkan 1/2. Banyakkan 2/3. Karena udah habis hartanya, diambil sama 2 anak perempuan tadi 2/3. Jadi gak kebagian gitu kira-kira lah. Cucu perempuan dari anak laki itu. Ya. Terus istri dapatnya 1/8. Kalau tadi anak perempuan dari anak laki-laki, maksudnya cucu perempuan dari anak laki-laki 1/6 dapatnya. Dari 12 miliar 2 miliar. Terus istri dapat 1/8. Meskipun Pak Eli,
Meskipun isinya berapa? 4. Meskipun isinya 4, tetap dapatnya 1/8 dibagi 4. Kalau isinya 3, tetap 1/8 dibagi 3. Balik ya, bingung Pak Ali, istrinya tetap 1 Pak Ali. Ini kalau jawab sini istrinya 4 gitu Pak. Dapat berapa 1/8 dari 12 miliar? 1,5 miliar. Pertanyaannya, saudari kandung dapat berapa? Dia sisa dapatnya. Dia asobah, ya, asobah bil ghair kalau tidak salah namanya. Ya. Nanti akan sampai kepada asobah. Dapat berapa sisa harta? Ya udah dapatnya cuma 500 berapa juta ya, dari sekian miliar, totalnya 12 miliar. Ya, alhamdulillah selesai itu jenis kelompok ahli waris perempuan dan ahli waris laki. Di luar ini semua berarti bukan ahli waris, nanti masuk zawil arham, kekerabatan. Tapi jika ahli waris yang disebutkan tidak ada, adanya kerabat, dia juga nanti dapat kerabat itu, dapat Pak. Tapi selama ada ini yang disebutkan barusan, itu kaum kerabat yang masuk jawil arham itu tidak dapat. Siapa sih jawil arham? Salah satu jawil arham itu adalah cucu dari anak perempuan. Kan kalau cucu dari anak laki-laki kan itu jawil arham, jawil furud namanya. Jawil furud itu bagian ataupun ahli waris yang mendapatkan bagian tertentu, itu jawil furud. Cucu dari anak laki-laki itu jawil furud. Kalau cucu dari anak perempuan namanya jawil arham. Begitu. Ya, artinya tidak mendapatkan bagian tertentu. Ya. Selesai. Masuk pada hijab, dibagikan lagi. Ini oleh Jaki, silakan Jaki berkenan membagikan ini dari sini sekarang supaya adil. Saling satu. Kayaknya kebagian ini kayaknya banyak kan. Mudah-mudahan lembaran yang berupa atau makalah yang berupa lembaran-lembaran ini Bapak bisa simpan di rumah, nanti kita bundel atau digabungkan. Ya. Yang kemarin masih ada kan di rumah Pak ya? Digabungkan. Saya laminating. Yang ini Pak Eko nih laminating. Iya dong. Harus itu. Sampai hilang. Pressing langsung ya. Ini gara-gara bulan Agustus semangat geloranya luar biasa. Merdeka Pak, merdeka. Alhamdulillah. Masih ada, silakan yang jamaah dulu, nanti sisanya buat santri. Ini sebenarnya sudah disinggung dulu. Kalau ada sisanya buat santri. Bagus dapat belum? Kasih bagus. Itu siapa nih namanya? Abdullah ya? Geser biar Pak Agusnya. Geser Pak Agus. Kasih jalan. Baik, ya. Jadi hijab itu secara umum ada dua, ada hijab nukson, ada hijab irman. Hijab nukson itu jatahnya berkurang karena ada penyebabnya. Contoh, suami dari 1/2 menjadi 1/4 gara-gara mayit meninggalkan turunan. Itu contoh, ya. Spidolnya ada. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Sang
tanggal berapa sekarang? 16 ya? 8 2025. Secara umum ya, hijab itu ada hijab nukson, ada hijab hirman. Hijab nukson itu jatah ahli waris berkurang lebih sedikit, menjadi lebih sedikit gara-gara ada penyebab. Contoh, suami. Kalau mayit, berarti yang meninggal siapa nih? Kalau bicara suami yang meninggal siapa nih? Istri. Kalau istri, ya, pada saat meninggalnya istri itu, dapatnya berapa suami? 1/2, setengah kan? Tapi pada saat sang istri yang meninggal itu memiliki turunan, ya, berapa jatah suami? 1/4. Berkurang nggak dari setengah ke 1/4? Itu nukson. Nukson itu berkurang. Istri sekarang. Istri yang meninggal berarti siapa? Suami. Pada saat suami wafat, dia tidak meninggalkan turunan, gitu ya. Berarti si istri dapat berapa? 1/4. Tapi pada saat sang suami wafat, dia meninggalkan keturunan, si istri dapat berapa? 1/8. 1/4 berkurang nggak menjadi 1/8? Berkurang. Itu namanya hijab apa? Nukson. Sama halnya begitu ibu atau ayah. Pada saat contoh ibu, ya, ibu begitu, sang ibu nih, ya, pada saat mayit yang meninggal itu berarti anaknya nih memiliki keturunan, ya, dia memiliki keturunan berarti 1/6. Tapi pada saat si mayit itu yang wafat itu tidak punya keturunan, berapa dapatnya dia? 1/3. Dari 1/3 menjadi 1/6, turun apa naik? Dari 1/3 jadi 1/6. Naik lah. Kalau turun ke bawah naik. Si ibu dapat 1/3 jika mayit yang wafat itu mayit, ya, itu dia tidak punya anak, dapat 1/3. Tapi kalau si mayit itu yang meninggal dia punya anak, si ibu dapat berapa? 1/6. Dari 1/3 itu turun ke 1/6 apa naik? Turun. Itulah nukson. 1/3 agak besar. Dapat 1/6, separuhnya. Betul Pak? Iya. Itu nukson namanya Pak, berkurang. Jadi tidak terhalang dia, tetap dapat, cuma dapatnya jadi sedikit. Bisa separuhnya dapatnya. Jelas ya? Oke. Kalau hirman itu terhalang atau betul-betul terhalang, nggak dapat sama sekali. Itu hirman. Yang akan kita pelajari ini adalah makalah terkait dengan hijab hirman. Ahli waris yang terhijab hirman, terhalang tidak dapat bagian adalah sebagai berikut. Silakan Pak Solahuddin, kita suruh yang bujangan aja. Ahli waris yang terhijab hirman, terhalang tidak dapat bagian adalah sebagai berikut. 1. Cucu laki-laki dari anak laki-laki terhijab oleh anak laki-laki. Jelas Pak, clear nih? Cucu laki-laki dari anak laki-laki. Ingat ya, kalau cucu laki-laki dari anak perempuan itu kan bukan ashabul furud, bukan ahli waris. Ya, ingat ya, bukan ahli waris kalau cucu laki-laki dari anak perempuan. Jadi yang disebut dengan ahli waris itu cucu laki-laki dari anak laki-laki itu terhijab Pak, terhalang oleh anak laki-laki. Jadi jangan coba-coba belagu-lagu tuh cucu sepanjang masih ada anak. Saya perjelas nih, ini laki-laki, ini perempuan, dia punya anak, katakanlah begini nih, ya, ini anak laki, ini
anak perempuan. Nah, si ini anak laki-laki nikah lagi nih, misalkan. Nah, dia punya anak lagi. Oke, ya, katakanlah laki-laki. Ini ayah, ini ibu, dia punya anak laki-laki, anak perempuan. Si anak laki-laki menikah lagi dengan seorang wanita. Dia punya anak nih, berarti ini kesini apa? Cucu. Ini kan kesini cucu. Iya. Ini cucu laki-laki, ini Pak nih. Dari anak laki, dia selama ada anak laki-laki ini, berarti kan bapaknya ini kan dari sini kan. Dia terhalang. Gitu. Tapi kalau anak perempuan ini Pak nih, dia menikah misalkan dengan laki-laki ini, dia punya anak, meskipun laki-laki, misalnya nih, dia bukan ahli waris ashabul furud, tapi zawil arham dia. Alasannya karena dia cucu laki-laki dari anak perempuan. Ini yang kuat nih. Yang kuat itu anak laki-laki, bukan anak perempuan. Jadi harus tahu diri kalau cucu dari manapun dari anak perempuan. Udah tahu diri, jangan belagu-lagu gitu. Kan ada juga karena nggak tahu ilmunya dia belagu-lagu. Renteng bahkan. Renteng karena merasa cucu, apalagi dia pengacara. Apalagi orang pejabat misalnya. Padahal dia statusnya cucu dari anak perempuan. Hati-hati itu. Kan ada yang belagu-lagu begitu. Padahal statusnya bukan ashabul furud, dia zawil arham saja. Ya, itu contoh. Terus Pak Salahuddin, dua cucu perempuan dari anak laki-laki terhijab oleh 1. A. Anak laki-laki. B. 2 orang atau lebih anak perempuan. Prinsipnya bukan hijab tapi karena habis hartanya. Tuh. 3. Kalau yang nomor 1, cucu laki-laki dari anak laki-laki, ini terhijab oleh anak laki-laki. Yang kedua, cucu perempuan, kita ganti ini perempuan. Ini kan cucu nih. Nah, cucu perempuan dari anak laki-laki, berarti di sini dong posisinya. Berarti tetap ini nggak bisa. Cucu berarti ini kan nih. Nah ini, sorry, afwan. Cucu perempuan dari anak laki terhijab oleh anak laki-laki. Ya oleh bapaknya sendiri tentu. Yang kedua, 2 orang atau lebih anak perempuan. Ya. Jadi cucu perempuan dari anak laki-laki itu dia memiliki kekuatan, tetapi tetap ketika ada anak laki-laki atau bapaknya berarti ya, dia terhalang. Ketika ada 2 orang atau lebih anak perempuan, dia juga terhalang seperti tadi. Ya. Jadi kalau misalkan ada seperti ini kasusnya, terus ada lagi cucu di sini. Ini perempuan, ini anak-anaknya, ini orang tuanya, ini cucunya di sini, ini cucu perempuan. Ketika ada anak perempuan, ini cucu kan? Yeah. Ketika ada anak perempuan 2 orang, dia terhalang. Meskipun dalam perspektif lain bukan terhalang, tapi udah kehabisan harta karena 2/3 ini diambil oleh 2 anak perempuan itu. Ya. Sementara buat kita katakan dia terhalang dulu deh, biar mudah. Ya. Habiskan hartanya 2/3 itu. Jadi dia nggak dapat. Ya. Tapi kalau ahli warisnya anak perempuan seorang, cuma 1, ini ada cucu perempuan dari anak laki-laki, dapat nggak? Dapat. Gitu ya. Jadi nanti ini dapat 1/3. Ya, nanti ini ada bagian lagi tertentu, nanti kita akan sampai. Jelas, clear ya? Nomor 2 ya. Nomor 3 maka nih coba gantian dibaca. Kakek terhijab oleh ayah. Clear ya? Iya, clear itu. Kakek terhijab oleh ayah, clear. Nomor 4, Kadi. Nenek dari ibu terhijab oleh ibu. Clear ya? Ya. Terus nomor 5. Nenek dari ayah terhijab oleh ibu dan ayah. Nah, kan ayah juga kan punya ibu tuh. Dia kan nenek dari ayah tuh. Terhijab oleh ibu dan juga terhijab oleh ayah. Ya, gitu.
Nenek dari ayah. Kalau nenek dari ibu terhijab oleh ibu, kalau nenek dari ayah terhijab oleh ibu dan oleh ayah. Terus nomor 6. Saudara sekandung laki-laki atau perempuan terhijab oleh A. Anak laki-laki, B. Cucu laki-laki dari anak laki-laki, C. Ayah. Nah, begini Pak. Jadi kelihatan dari sini Pak. Jadi kalau di ahli waris tersebut ada misalkan saudara sekandung, baik laki-laki maupun perempuan, itu terhijab jika ada ahli waris lain. Satu, siapa misalkan? Anak laki-laki. Jadi anak laki-laki itu menghijab semua saudara, baik saudara kandung maupun saudara seayah, ya termasuk saudara seibu. Apalagi hebat nggak anak laki-laki? Hebat. Anak laki-laki itu menghalangi, menghijab seluruh saudara. Nanti akan ketemu kesimpulannya. Tapi kita sampai di nomor 6. Saudara sekandung laki atau perempuan terhijab oleh anak laki-laki, termasuk terhijab oleh cucu laki-laki dari anak laki-laki. Ya, artinya begini. Pada saat tidak ada anak laki-laki, lihat lagi apakah ada cucu laki-laki dari anak laki-laki. Oh ada. Oh berarti menghalangi saudara sekandung. Duluan anak apa duluan cucu? Anak dong. Maksudnya gini, kan tadi saudara sekandung, ya Pak ya, laki atau perempuan kan terhijab oleh anak laki-laki nih. Clear ya? Nggak ada anak laki-laki. Terus Pak dicari, ada enggak cucu laki-laki dari anak laki-laki? Oh ada. Oh berarti terhalang, gitu. Paham ya? Terhalang saudara sekandung. Sama siapa lagi terhalangnya? Sama ayah. Jadi saudara sekandung terhijab oleh ayah. Kuat juga ayah. Ini yang nomor 6 ini maksudnya berarti atau ya itu ya? Saudara sekandung, mana itu kan? Yang nomor 6 ini kan yang hijabnya kalau ada anak laki-laki. Salah satu syarat. Salah satu saja. Oh. Salah satu, ya betul. Terima kasih atas Iya. ininya, koreksinya. Jadi terhijab oleh salah satu keberadaan anak laki-laki kah, atau cucu laki-laki dari anak laki-laki kah, atau ayah. 7, Pak Kadi. Saudara saya laki-laki atau perempuan terhijab oleh A. Anak laki-laki, B. Cucu laki-laki dari anak laki-laki, C. Ayah, D. Saudara laki-laki sekandung. Nah, makin banyak lagi yang menghijabnya nih. Kalau saudara saya ditambah oleh siapa Pak? Tambahannya nih, saudara laki-laki sekandung. Jadi saudara laki-laki sekandung itu bisa menghalangi saudara seayah. Jadi kalau ada saudara sekandung jangan macam-macam saudara seayah gitu, apalagi saudara seibu, karena saudara sekandung itu lebih dekat hubungan nasab dengan si mayit. Jadi saudara seayah laki-laki atau perempuan terhijab oleh salah seorang dari yang 4. Anak laki-laki kah, cucu laki-laki dari anak laki-laki kah, atau siapa? Ayah, atau bahkan saudara laki-laki sekandung. Baik, lanjut 8. Saudara seibu laki-laki atau perempuan terhijab oleh A. Anak laki-laki atau anak perempuan, B. Cucu laki-laki atau cucu perempuan dan anak Dari anak laki-laki, C. Ayah, D. Kakek. Nah, dari sekian banyak ahli waris yang lemah posisinya, itu saudara seibu. Lemah sekali. Tak dapat kalau itu mah asal tidak ada anak laki-laki. Kalau ada anak laki-laki dia terhijab. Asal tidak ada anak perempuan. Kalau ada anak perempuan dia terhijab. Jadi saudara seibu itu bisa terhalang hanya karena ada anak perempuan, apalagi anak laki-laki. Dengan anak perempuan saja itu terhalang. Jelas Pak? Termasuk kalau tidak ada anak laki-laki, tidak anak perempuan, tapi ada cucu laki-laki misalkan dari anak laki-laki atau cucu perempuan dari anak
laki itu juga sama menghijab daripada saudara seibu, termasuk ayah, bahkan kakek. Ayah tidak ada kakek, itu menghalangi saudara seibu, ya, begitu. Terus nomor 9. Nomor 9. Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung terhijab oleh A. Anak laki-laki, B. Cucu laki-laki dari anak laki-laki, C. Ayah, D. Kakek, E. Saudara laki-laki sekandung, F. Saudara laki-laki seayah. Wah, lebih panjang lagi yang hijabnya tuh, karena sudah masuk di anak atau keturunan. Berarti anak laki-laki dari saudara laki-laki berarti apa, Pak? Ponakan ya? Betul. Keponakan itu banyak yang menghalanginya. Ya, anak laki-laki, bisa cucu laki-laki, ayah atau kakek atau saudara laki sekandung. Bahkan saudara laki-laki seayah bisa menghalangi anak laki-laki dari saudara laki sekandung. 10. Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah terhijab oleh A. Anak laki-laki, B. Cucu laki-laki dari anak laki-laki, C. Ayah, D. Kakek, E. Saudara laki-laki sekandung, F. Saudara laki-laki seayah, G. Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung. Baik, nomor 11. 11. Paman sekandung pihak ayah terhijab oleh anak laki-laki, B. Cucu laki-laki dari anak laki-laki, C. Ayah, D. Kakek, E. Saudara laki-laki sekandung, F. Saudara laki-laki seayah, G. Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung, H. Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah. Jadi kondisi anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung dan anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah itu ternyata bisa menghijab paman sekandung. Lebih apa lagi paman berarti? Lebih jauh lagi hubungan nasab dengan si mayit. Dia bahkan terhijab oleh ponakan, betul Pak? Oleh ponakan. Baik ponakan laki-laki sekandung maupun ponakan ya laki-laki seayah. Ya, anak laki-laki dari laki berarti kan ponakan laki-laki seayah. Terus gantian mungkin sampai masih kok silakan. 12. 12. Paman seayah pihak ayah terhijab oleh A. Anak laki-laki, B. Cucu laki-laki dari anak laki-laki, C. Ayah, 4. B. Kakek, E. Saudara laki-laki sekandung, F. Saudara laki-laki seayah, G. Ayah laki-laki dari saudara laki-laki sekandung, H. Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah, F. Paman sekandung pihak ayah. Ya, saya kira clear ya, karena ini cuma menunjukkan saja. Nomor 13-nya mungkin Ketua DKM apa itu? Ya. Anak laki-laki dari paman sekandung pihak ayah terhijab oleh A. Anak laki-laki, B. Cucu laki-laki dari anak laki-laki, C. Ayah, D. Kakek, E. Saudara laki-laki sekandung, F. Saudara laki-laki seayah, G. Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung, H. Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah, I. Paman sekandung pihak ayah, J. Paman seayah pihak ayah. Oke, clear ya. Satu lagi. Anak laki-laki dari paman seayah pihak ayah terhijab oleh A. Anak laki-laki, B. Cucu laki-laki dari anak laki-laki, C. Ayah, D. Kakek, E. Saudara laki-laki sekandung, F. Saudara laki-laki seayah, G. Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung, H. Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah, I. Paman sekandung pihak ayah, J. Paman seayah pihak ayah, K.
K. Anak laki-laki dari paman sekandung pihak ayah. Ya. Jadi kalau begitu Pak, ahli waris mana yang menghijab seluruh yang disebutkan tadi? Anak laki-laki. Ya. Itu menghijab semua saudara majib, apalagi paman, apalagi ponakan. Laki-laki. Yang kedua, ahli waris mana selain anak laki-laki yang mampu menghijab hampir seluruh ahli waris kecuali yang ayah. Ayah juga seperti itu. Ya. Kondisinya kuat sekali ayah itu. Ya. Saudara sekandung itu ya bisa terhijab oleh siapa? Ayah. Ya. Ayah itu kuat. Ya. Maka jangan macam-macam sama ayah. Apalagi coba menghabisi nyawanya. Alhamdulillah. Ngeri. Yang berapa? Suruh. Selesai. Kayaknya udah nggak bisa dilanjutkan ini. Ya. Yang penting kita teori dulu ya, walaupun bagaimana ini penting banget gitu. Sehingga nanti begitu ada kasus, ya tinggal kita merujuk ke DNA kemarin tabel. Bahkan ada bagian-bagian itu di tabel merujuk kepada hijabnya di sini. Yang belum tuh asobah. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, panjangkan kita, dan Allah kembali sehatkan. Insya Allah kita akan bahas tentang asobah. Ini penting asobah juga. Ya. Dan mudah-mudahan sekali lagi bermanfaat ilmu yang kita dapatkan. Cukup ya? Alhamdulillah. Kalau rasa cukup, kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu